Selamat pagi Bu. Ini kita akan observasi ya. Sebelum observasi ada observasi dulu biar kita tahu, saya tahu apa tujuan pembelajarannya, kemudian ada pengembangannya, kemudian strategi yang disiapkan. Ini untuk kelas 4 ya Pak Yo? Iya, iya Bu. Tujuan pembelajarannya apa? Untuk tujuan pembelajarannya itu nanti siswa itu dapat menentukan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non lokomotor, manipulatif sekaligus aktivitas gerak melempar, mengangkat, bola kecil sesuai dengan pemahaman peserta didik secara mandiri sesuai profil pelajaran nasional. Dan setelah nanti pun dia harus mampu juga untuk mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam aktivitas gerak melempar, mengangkat dan memukul bola kecil secara bersama dengan gotong royong sesuai belajar profil pelajaran nasional. Kemudian area pengembangan yang harus apa? Yang pertama sih yang pastinya saya mengharapkan minat belajar peserta itu meningkat, dan nanti untuk juga pembelajaran yang menyenangkan dan Ini sepertinya bermain ya. iya, karena bermain kita nanti pun menyiapkan beberapa dan yang pastinya ya dalam tujuan pembelajaran itu dapat diterapkan di keseharian mereka, khususnya ya ketika dia nanti fokusnya di yang matematika itu bisa menjadi untuk menjaga kebugaran itu. Kemudian strategi dari tadi ada tujuan pembelajarannya, area pengembangannya, tentu saja ada strategi yang harus dipersiapkan. Kira-kira apa Pak? Strategi yang dipersiapkan. Untuk strategi sih yang pastinya saya mengajar sesuai dengan ajar yang sudah saya siapkan. Karena saya itu membuat modul ajar yang diferensiasi dan pastinya sudah menyesuaikan kondisi siswa. Kemudian selanjutnya nanti akan metode pembelajaran yang Sudah semuanya tujuan pembelajaran, yang area pengembangan, kemudian strategi yang dipersiapkan. Baik, semangat. Nanti setelah ini kita melakukan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rio. Saya malah sudah kepengen ini diantara yang lain kan saya baru untuk PCOK, jadi saya belum familiar apa ya, belum familiar. Ya sudah kepengen ini, kepengen tahu pembelajarannya dan biar tidak siang. siap. Ya, jadi nggak terlalu panas. Karena nanti terlalu panas saja. Siap, terima kasih Bu.
namanya juga anak-anak ya, jadi ada yang kadang memperhatikan, ada yang enggak, dan itu wajar. Anak-anak yang penting setelah tadi refleksi, anak-anak semuanya katanya bergembira, bahkan kepengen lagi gitu ya. Catatan dari refleksi panjenengan apa kali? Yang pertama sih ya alhamdulillah saya melihat anak-anak itu sesuai saya hati, semua ada juga aktif, kita diberi pertanyaan menjawab, diskusi sedikit dalam tadi dengan pertanyaan. Yang pastinya itu permasalahan yang pertama permasalahan di penyesuaian anak untuk merapikan itu biasanya kan lumayan sulit untuk dikendalikan ya. Yang namanya anak-anak ya harus ada pelita. Itu yang pertama. Terus yang kedua sih ya alhamdulillah tadi ketika pengintegrasian pembelajaran diferensiasi itu ya saya sudah menyisipkan tentang PSK juga, belajar sosial emosional masuk, dan pastinya itu salah satu kaitan menjualnya anak itu supaya ketika dalam pembelajaran ya saya menyisipkan sosial emosional mereka itu supaya bisa tertarik terhadap pembelajaran tersebut yang saya lakukan. Kemudian ada catatan tersendiri ya, catatan tersendiri dengan kira-kira apa yang nanti kekurangannya atau apa yang akan saya tambahi atau apa yang akan saya kurangi. Kan biasanya kita belajar dari pembelajaran sekarang ya, untuk yang ke depan yang sehari akan kita temui atau di kelas lain misalnya, saya akan seperti ini, besok anak seperti ini begitu. Dan melihat tadi bahwasannya ya saya harus berkaca bahwa saya pembelajaran diferensiasi saya itu harus dilakukan lagi, terutama tentang pendekatan disiplin positif sama pembelajaran sosial emosional itu. Dan yang kedua ya bahwasannya ternyata indikator yang sudah saya rencanakan itu masih harus disesuaikan lagi, karena yang melihat anak ketika menjadi gambaran saya harus seperti ini ternyata belum sampai. Berarti melihat di lapangan aja. Iya, melihat di lapangan. Bisa sewaktu-waktu diganti lah indikatornya, melihat apa yang di lapangan seperti apa. Artinya fleksibel ya. Kemudian yang ketiga itu ya pastinya poin-poin penting dalam pembelajaran itu di kelas kita didapatkan ya harus ada fleksibilitas, harus dalam arti ternyata ketika dijelasin tadi pos nggak berjalan, akhirnya ya harus ada alternatif solusi. Itu diperlukan kecerdasan orang itu kalau begitu, dan kalau sudah seperti ini saya harus berjalan seperti apa yang sudah saya tulis, nggak bisa karena di lapangan sudah berbeda. Terkadang juga begini Pak Rian, di kelas yang satu dengan kelas yang lain dengan materi topik yang sama, tetapi anaknya karakternya berbeda, sehingga kita tidak bisa menggunakan metode yang sama juga. Karakteristik juga yang mungkin berbeda juga dan yang selanjutnya inspirasi yang didapatkan setelah melakukan pembelajaran diferensiasi itu yang membuat saya harus mencari lagi pembelajaran diferensiasi yang betul-betul anak itu bisa terteknologi semua kebutuhan, karena ya saya lihat ketika melihat semua itu ternyata anak ada yang semangat, ada yang enggak, pendekatan itu yang harus saya tindak fisik. Terus rencana tidak lanjut? Rencana tindak lanjut yang pastinya sih ya kolaborasi dengan jawab dengan teman-teman yang lain supaya menambah wawasan saya. Urusan yang selanjutnya yaitu meningkatkan interaksi tadi, meningkatkan interaksi dengan siswa, bagaimana siswa itu supaya aktif di dalam pembelajaran, semangat dalam pembelajaran. Yang pastinya tujuan saya ingin anak itu bisa antusias dengan sip. Saya rasa sudah cukup dari mulai awal kita observasi, kemudian pelaksanaan observasi serta pasca. Terima kasih Pak Rio, salut, semangat luar biasa, dan harapan kami nanti bisa mengimbaskan ke teman-teman guru
jangan lupa diterima, nanti ada pengumuman ya.